Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya, terutama murid-muridku SMP 1 Cikarang Utara, kelas 7, 8, 9, serta teman-teman Dewan Guru. Dan hari ini, alhamdulillah, saya kedatangan seorang tamu yang cukup penting. Mungkin teman-teman guru sudah tidak asing wajahnya dengan bapak kita, tamu kita ini, yaitu saya sebutkan namanya yaitu Bapak Carwinda. Maaf ini Pak nggak pakai tel ya. Jadi beliau dulu pernah menjadi kepala dinas pendidikan Pak ya. Pernah dari bapak kita langsung atasan kita, dan sekarang beliau menjadi kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Bekasi. Ini berhubungan erat dengan KTP, KK gitu Pak ya. Oke, apa kabar Pak, sehat? Alhamdulillah saya sehat hari ini. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau masih bisa menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya di sini dalam acara podcast siswa di SMP 1 Cikarang Utara. Mudah-mudahan bisa sharing dan ilmunya bisa kita dapat buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Oke Bapak, saya bertanya nih, yang pertama, apa sih dasar atau filosofinya apa? Nah, kemudian Bapak ikut berkontribusi datang ke SMP 1 Cikarang Utara, kemudian melayani teman-teman dan siswa kita. Apa dasar pemikirannya Pak? Baik, terima kasih atas kesempatan di podcast hari ini ya. Saya tadi sudah dikenalkan, nama saya Carwinda, saya akan Capil Kabupaten Bekasi. Begini, jadi pemerintah daerah Kabupaten Bekasi itu sebenarnya sudah menyelenggarakan BOTRAM itu sudah berjalan dari tahun yang lalu. Iya. BOTRAM itu singkatan dari berkolaborasi bersama lagi. Jadi gagasan awalnya memang dari kami, dari Capil, kemudian kami mengajak rekan-rekan yang lain untuk ikut bersama-sama melayani masyarakat. Jadi pengembangan dari BOTRAM yang kita laksanakan di wilayah kecamatan, itu juga kami sudah melaksanakan BOTRAM di beberapa desa, namanya disebut dengan BOTRAM desa. Iya. Nah kemudian atas izin pimpinan dan juga perintah dari pimpinan untuk bisa mengembangkan lebih jauh lagi penyelenggaraan BOTRAM berkolaborasi terus melayani, kita laksanakan di sekolah dengan istilah BOTRAM sekolah ya. Iya. Jadi ini perlu juga diketahui bersama teman-teman masyarakat pendidikan atau besar pendidikan, bahwa BOTRAM itu tadi singkatan dari berkolaborasi terus melayani. Kami memang punya kepentingan dari Capil bahwa anak-anak kita di dalam ketentuan itu usia belum 17 tahun itu dia memiliki identitas namanya kartu identitas anak atau KIA. Dan saya cek di beberapa sekolah di Kabupaten Bekasi, ternyata juga anak-anak kita ya mungkin hampir 70% juga belum memiliki KIA. Nah kami itu, jadi awalnya kami mempunyai program untuk melayani KIA di sekolah, khususnya di SMP. Nah, tentu kita tidak hanya di sekolah SMP sebenarnya, kami sudah melakukan pelayanan di TK, di SD. Nah, terkait dengan pelaksanaan BOTRAM sekolah ini, kami mengajak teman-teman unit kerja atau perangkat daerah di instansi yang lain yang kira-kira bersentuhan juga dengan pelayanan mereka kepada anak. Nah, karena itu kami mengajak, salah satunya adalah dari PMI ya, tadi mungkin semuanya melihat anak-anak kita karena berdasarkan data yang ada di kita menunjukkan bahwa ya hampir 50% orang Bekasi juga, terutama anak-anak juga belum memiliki golongan darah, belum tahu, belum tes ya, belum tes golongan darah, karena juga memang satu mungkin juga waktunya, yang kedua juga kadang-kadang di luar membutuhkan biaya ya. Karena itu kami mengajak PMI untuk bisa memberikan layanan kepada anak-anak kita terkait dengan pengecekan golongan darah. Alhamdulillah tadi sudah berjalan ya, luar biasa tadi anak-anak kita. Walaupun ini saya berterima kasih di SMP 1 itu ya, saya dengar juga dari PMR juga sudah pernah melaksanakan ya. Walaupun mandiri dia dengan bayar gitu. Bahkan ada yang bilang, aduh kalau tahu begitu nggak ada nunggu hari ini ya, agak biar nggak bayar. Kemudian kami juga mengajak dari DP3A ya, DP3A itu terkait dengan katakanlah masih banyak yang marak bullying, kekerasan Pak ya di sekolah ya. Kekerasan baik verbal maupun fisik gitu ya. Kemudian juga kami mengajak dari Polres terkait juga anak-anak tawuran dan juga pencegahan penggunaan
penyalahgunaan narkoba gitu. Betul. Nah, kemudian juga kami sengaja menghadirkan dari Basnas, Pak. Kenapa? Karena saya dengar juga kalau tidak salah sekolah sudah masuk dalam istilahnya itu UPZ ya, unit pengelola zakat masing-masing sekolah. Iya. Nah, artinya anak-anak mungkin dari awal sudah diberikan pemahaman terkait dengan apa itu kewajiban, apa itu infak dan sedekah, dan kami menghadirkan zakat. Iya. Kami juga hari ini membawa kawan juga dari BJB. Di dalam pendidikan karakter, kebetulan saya mantan kadistik ya, saya ingat betul salah satu pasalnya dalam ketentuan kita penyelenggaraan pendidikan karakter itu adalah membina anak-anak untuk hidup hebat dan gemar menabung, Pak. Nah, oleh karena itu kita minta ke BJJ bahwa apa sih sebenarnya manfaat dari menabung untuk juga memberikan sosialisasi kepada anak-anak kita gitu. Nah, kemudian terakhir kita juga mengajak dari Dinas Kesehatan ya. Nah, di Dinas Kesehatan itu ada program pengecekan darah terkait dengan HB, dengan HB. Nah, khususnya barangkali ditekankan kepada remaja putri ya, remaja putri karena mungkin terkait dengan kebiasaan perempuan gitu, sehingga mungkin bisa terjadi anemia. Dan tadi alhamdulillah juga Pak sudah berjalan gitu. Kemudian kami juga membawa dari dinas bersama-sama berkolaborasi dengan kami dari dinas perpustakaan. Nah, jadi kita berharap juga mungkin kelengkapan bukunya bisa juga bisa digunakan ya anak-anak kita untuk literasi gitu, untuk bisa membaca walaupun juga waktunya sangat terbatas. Nah, dari kesemuanya itu mungkin kami memang gagasan awalnya dari kami dan itu sudah menjadi kebijakan daerah. Insya Allah akan kita terus kembangkan dan kita akan berkeliling memberikan layanan kepada masyarakat terkait khusus masyarakat sekolah ya di pendidikan. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Jadi saya juga sebagai guru tadi sudah mengambil manfaatnya dari program Bapak ini. Tadi saya barusan buat EKTP. Sudah sah di sini. Ada KTP saya, ada kakak saya, dan katanya bisa menambah sendiri, bisa menambah kalau ada jumlah keluarga, bisa menambahkan sendiri. Jadi sudah ada manfaatnya buat saya sendiri dan anak-anak tadi juga sudah banyak yang tes darah. Kemudian juga ada yang bikin kartu anggota dan sebagainya sudah dimanfaatkan. Kemudian berikutnya Pak, tujuan spesifik apa sih yang kepingin dicapai? Ini kalau saya lihat, kalau yang punya program Bapak Bupati pantes ini. Jadi membawa gerbong sebuah dinas. Jadi tujuan spesifik apa sih jemput bola ini? Ya, jadi kami yang pertama adalah punya filosofi khususnya kami itu kan istilahnya sinkro ya, kami itu punya tagline sinkro. Sinkro itu singkatan siap melayani mudah prosesnya. Jadi kami juga kesempatan ingin sampaikan yang mendengar podcast ini bahwa Dukcapil sekarang tidak ada yang sulit. Jadi kami juga siap secara institusi, secara pribadi dan secara personal gitu untuk bisa melayani dan tidak mudah prosesnya. Makanya munculnya itu. Jadi kalau selama ini orang sering susah bikin KTP harus bayar. Kami pengen menegaskan semua layanan Dukcapil yang tadi Bapak sebutkan bahwa bisa KTP, bisa KK, bisa akta, semuanya gratis Pak. Tidak ada yang bayar. Karena itu kalau misalkan Bapak Ibu yang mendengar podcast ini ada minta layan dan meminta uang Pak, segera laporkan ke kami. Nah, ini tidak benar karena undang-undang kita mengatakan bahwa masyarakat membuat layanan admin itu semua tidak ada yang bayar. Kemudian berikutnya betul tadi kami sedang mendorong untuk masyarakat memiliki IKD tadi ya, tadi Bapak tadi mendapatkan manfaat dari layanan dari IKD, identitas kependudukan digital Pak. Jadi masyarakat kalau waktunya terbatas, misalkan untuk meminta layanan ke kami, itu dengan IKD itu bisa meminta layanan minggu Pak. Itu dengan sangat mudah. Kemudian juga tadi manfaatnya adalah yang kedua IKD itu ketika kita ketinggalan KTP fisik ya, dompet ketinggalan, itu kita bisa lihat di handphone kita, di KTP digital itu bisa ada apa, ada segala macam. Kadang-kadang kita kan ada urusan tertentu yang nomor kakak gitu ya, kita ada suruh tinggal buka saja handphone. Nah, kami juga dalam kesempatan ini mengajak semua yang mendengar silakan mengaktifkan IKD-nya. Kami banyak layanannya. Kalau di Cikarang ini ada di mall pelayanan ya, di Lotte, kemudian di SGC juga ada. Kemudian di kantor kecamatan juga ada, 23 kecamatan. Jadi kemudian tadi pertanyaannya kan apa sih yang ingin dicapai
capek. Betul. Terkait dengan Spesifiknya apa? Tujuan Spesifiknya spesifik. bahwa tadi birokrasi dilahirkan adalah untuk melayani, Pak. Betul. Kemudian melayani satu persatu, saya pikir berkolaborasi itu lebih efektif, Betul. lebih efisien. Jadi daripada kita datang sendiri-sendiri, nama yang ke depan juga repotnya berapa kali gitu ya. Oh, iya. Nah, dengan datang berkolaborasi terus melayani program ini, kita datang bersama-sama, nah, kemudian melayani bersama-sama dan insya Allah hasilnya akan maksimal. Betul Pak. Terus kemudian berikutnya di samping apa yang Pak Rizal Bapak tadi, ada nggak Pak hambatan selama ini yang Bapak rasakan setelah masuk kecamatan-kecamatan? Kalau di desa gimana Pak? Sudah ada belum desa? Ya, jadi kami tadi sebutkan Hambatannya apa kira-kira? ya, ada botram yang levelnya kecamatan. Kecamatan. Itu nanti yang kelolanya adalah kecamatan. Nah, kita sudah beberapa kali melaksanakan ada botram desa. Memang yang hadir di dalam kegiatan botram tadi yang saya sebut ada botram kecamatan, botram desa, dan botram sekolah itu berbeda-beda. Betul. Kalau botram kecamatan itu kami rombongan itu Pak ada 42 tenan Pak. Iya. Jadi semua dinas hadir di sana. Betul. Jadi artinya botram kecamatan itu sama dengan kita memindahkan Pemda ke tempat lingkungan masyarakat. Ini menurut saya hal yang patut kita syukuri bahwa masing-masing perangkat daerah sudah punya keinginan yang sama untuk mendekatkan layanan. Betul. Yang kedua botram desa ada sekitar 10 kalau tidak salah unit kerja yang berhubungan langsung. Contoh misalkan terkait dengan Bapenda, orang bayar PBB, Pak. Kemudian kantor Samsat juga kita ikut sertakan juga bayar kendaraan pajak bermotor. Utamanya kami Dukcapil, kemudian juga dari KB, Pak. Kalau ada masyarakat hari ini pengen ber-KB, pasang kontrasepsi, itu semua gratis, Pak. Nggak bayar, Pak. Betul, datang aja ke tempat botram, itu kita layani. Kemudian juga dari Disnaker, Pak. Orang tahu pasar kerja lowongan di mana itu tinggal menanyakan di situ. Kemudian bikin kartu kuning juga di situ juga langsung selesai. Jadi kami juga pengen menyampaikan bahwa hikmah dari botram ini, orang katanya kan munculnya layanan online itu akibat dari orang ketika face to face ketemu itu akan munculkan biaya tinggi, ada amplop di bawah meja. Ternyata dengan kegiatan botram semuanya clear Pak semuanya. Artinya pelayanan secara langsung juga tidak berkonotasi negatif. Ya, betul. Kemudian kalau kita lihat kenapa sih kok zaman sudah canggih, yes. Tetapi kalau kita perhatikan layanan yang sifatnya online, Pak, paling juga 20% Pak. Artinya 80% masyarakat Bekasi masih memerlukan kedatangan langsung kita melayani dengan masyarakat. Kira-kira begitu Pak botram itu lahir. Terus begini Pak, hari ini mungkin yang KUA belum ada Pak, yang dapat belum digandeng ya. Kemarin teman-teman yang bercanda, ini besok KUA-nya ada nggak? Siapa tahu ada. Jadi kalau botram kecamatan hadir Pak. Hadir. Jadi nanti kalau ada, tapi nggak nikah di situ. Jadi kalau ada orang yang mungkin hilang atau rusak surat nikahnya itu yang sudah pengalaman kita hari ini. Itu ada kegiatan botram kecamatan KUA hadir dan itu bisa dilayani Pak di situ. Oke, yang terakhir mungkin Pak ya, kedepannya apa sih harapan yang akan dicoba Pak? Atau mungkin sampai tahun berapa semua bisa dimasuki botram-botram? Jadi saya pikir karena masyarakat juga merespon baik Pak. Betul. Kalau kita wawancara mungkin juga anak-anak kita hari ini yang mendapatkan manfaat pasti mengucapkan terima kasih. Betul. Nah, botram ini Pak sebenarnya pengen mengubah budaya organisasi dan mengubah perilaku dari pejabat dan masyarakat. Apa Betul. itu? Yang pertama mengubah itu begini Pak, mengubah budaya birokrasi begini. Kalau kita mau bicara aspek masa lalu bahwa pemerintah itu sudah menyiapkan tempat pelayanan. Kalau Bapak butuh silakan datang. Ya kan? Yang kedua, seorang pejabat birokrasi juga kadang bilang, lah saya kan yang punya wewenang. Kalau Bapak butuh datang ke saya. Nah itu kita ubah Pak. Paradigma lama itu. Paradigma lama kita ubah dengan lembaganya kita dekatkan. Betul. Jadi bukan masyarakat yang sudah datang ke tempat pelayanan, tetapi layanan yang mendatangi masyarakat. Ini tepat sekali. Yang kedua, tadi kita juga membreakdown atau menurunkan feudalistik yang memang gua punya lu mau datang ke gua, nah ini tidak datang ke sana, datang ke masyarakat. Kemudian berikutnya juga masyarakat yang sekarang hari ini Pak karena memang merasa jauh, akhirnya dia malas dan menyuruh orang lain. Ini yang menimbulkan biaya Pak. Oleh karena itu kita juga pengen mengubah persepsi masyarakat. Oh iya sekarang mana deket, ya udah kita datang langsung.
tidak usah membayar. Iya, Jadi, cepat lagi, ya, cepat lagi. Hari itu sudah selesai. Tidak ada kendala ya. Artinya kami juga pengen mewujudkan bahwa tagline dari Dukcapil adalah Simpro, siap melayani dan mudah proses. Oke, terima kasih Pak Carwinda atas waktunya di tengah Baik. kesibukan beliau. Jadi saya selaku guru ini, jadi sangat respect sekali, sangat hormat kepada beliau ini. Mudah-mudahan program ini jangan sampai berhenti, diteruskan walaupun nanti ada bupati baru, mungkin siapa yang terpilih, tetap Bapak Termasuk sodorkan. pejabat baru. Betul, Bapak sodorkan terus atau support terus dari belakang supaya bupati yang baru menjadi pionir, menjadi front of line di tengah, Yes. di depan. Sekarang kan Bapak di depan nih. Yes. Jadi kedepannya kalau bisa bupati yang baru Bapak harus Baik. ikut mensupport beliau Ya. supaya botrang-botrang ini nanti masuk ke desa-desa sehingga masyarakat kita atau anak-anak kita tidak ada yang punya kekurangan identitas Ya. atau KTP, kartu anggota anak atau misalnya KK ataupun BPJS atau SIM mungkin yang hari ini akan perpanjang SIM atau Oh, STNK. iya, betul. Kalau Saya ada lupa, ya. mungkin Bapak gandeng besok di Ya, mana? sudah Pak. Aha. Saya lupa tadi di Dewan Kecamatan itu salah satunya SIM Iya. ada. Kemudian orang lapor bikin SKCK segala macam ada Pak. Jadi kami tadi ingin memastikan bahwa saya pikir ketika masyarakat ditanya bahwa seneng gak sih ada botrang? Oh senang. Senang sekali. Bagaimana bukan perasaan, bagaimana pendapat Anda tentang layanan hari ini? Aduh, terima kasih. Biasanya kami berapa hari ini kami selesai. Artinya siapapun juga menurut saya, pejabatnya siapapun juga, kita ini membangun sistem gitu. Artinya mestinya saya pikir semua pejabat birokrasi ketika masyarakat membutuhkan, ketika masyarakat merasa terlayani, saya pikir tidak ada kata untuk tidak lanjutkan ya. Nah kemudian yang kedua barangkali sekaligus closing statement saja mungkin dari saya barangkali karena terakhir. Nah, jadi manfaatkanlah. Jadi kalau misalkan hari ini di kontrak sekolah ada anak-anak kita yang mungkin juga belum, orang tua barangkali orang tua dari siswa juga belum mendapatkan manfaat, belum punya KTP, belum punya KK, belum punya akta dan lain sebagainya, silakan Anda ikuti jadwal botrang selanjutnya. Saya yakin bahwa kami akan terus dengan teman-teman yang lain untuk bisa memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Mudah-mudahan Botrang terus berlanjut, Botrang diterima dan Botrang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bekasi. Oke, terima kasih Bapak Carwinda, Bapak kita, Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan program yang Bapak laksanakan ini terus-menerus digenjot supaya nanti di desa-desa itu ada botrang-botrang baru sehingga masyarakat menikmati manfaatnya, dan di SMP 1 ini sudah banyak manfaat yang diperoleh, termasuk anak-anak tadi ada 40 berapa tadi dapat santunan dari Basnas dan kemudian saya dengar ada bedah rumah juga. Ini saya kira sangat luar biasa program ini, jangan sampai nanti kedepannya berhenti tanpa ada alasan. Terus lanjut ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Terima kasih.